Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 3 akan menjelaskan apa itu capital budgeting yang terbagi dari arti, manfaat, metode, contoh, prinsip, proses, jenis-jenis, dan tahap-tahap. Kita masuk pada penjelasan yang pertama, yaitu arti dari capital budgeting. Apa itu capital budgeting? Capital budgeting adalah sebuah proses evaluasi bisnis guna menilai layak tidaknya sebuah proyek atau rencana besar perusahaan dilaksanakan. Sementara itu, pengertian capital budgeting dalam manajemen keuangan adalah proses menganalisa input dan output sebuah proyek dari segi finansial guna memastikan proyek tersebut mencapai profit diharapkan. Capital budgeting adalah aktivitas wajib bagi entitas manapun yang ingin membuat proyek atau investasi dengan biaya besar. Tanpa capital budgeting, pendanaan proyek akan kacau dan rentan dimanfaatkan orang tidak bertanggung jawab. Tapi persisnya, apa itu capital budgeting? Bagaimana metode capital budgeting sesuai standar? Bagaimana contoh capital budgeting perusahaan? Simak di antara proses bisnis lainnya, capital budgeting adalah yang paling esensial. Jika dalam proses capital budgeting tidak disepakati, maka proyek perusahaan sebesar apapun tidak boleh dimulai. Saat capital budgeting dilakukan, divisi keuangan biasanya mempertimbangkan kepentingan, yaitu satu, kepentingan profit masa depan, dan dua, kepentingan investor. Manfaat capital budgeting bagi perusahaan. Capital budgeting punya banyak manfaat bagi perusahaan, terutama perusahaan penerima pendanaan dari investor. Adapun manfaat capital budgeting adalah sebagai berikut. 1. Menunjukkan faktor risiko proyek investasi. Dalam proses capital budgeting, divisi keuangan wajib meneliti risiko-risiko apa saja yang berpotensi terjadi jika proyek dimulai. Daftar risiko tersebut kemudian wajib ditimbang dan dicari solusinya. Jika ternyata risikonya terlalu besar, maka pihak penanggung jawab proyek wajib mengajukan rencana solusi sebelum proyeknya disetujui. 2. Menentukan jenis proyek yang dapat dilakukan. Manfaat kedua capital budgeting adalah memberikan alternatif proyek lebih minim risiko atau menguntungkan bagi perusahaan. Siapapun dapat mengajukan rencana proyek guna melewati proses capital budgeting. Akan tetapi, perusahaan berhak menentukan rencana mana yang lebih baik didanai. 3. Membantu perusahaan membuat rencana jangka panjang. Dalam proses capital budgeting, divisi keuangan umumnya dapat membuat beberapa opsi pelaksanaan proyek sekaligus, mulai dari jangka pendek hingga proyek jangka panjang. Sebelum menyetujui pendanaan sebuah proyek, umumnya divisi keuangan akan memprediksi terlebih dulu kebutuhan keuangan dalam jangka minimal 1 tahun. Menunjukkan sisi keuntungan proyek kepada investor. Bagi perusahaan dengan pendanaan dari investor, capital budgeting adalah proses yang menunjukkan sisi keuntungan proyek kepada investor. Bagi perusahaan dengan pendanaan dari investor, capital budgeting adalah proses yang menguntungkan. Selain bukti profesionalitas perusahaan, capital budgeting juga dapat menunjukkan sisi profitabilitas sebuah proyek berdasarkan data terpercaya. 5. Menghindarkan proyek dari oknum. Tidak dapat dipungkiri, proyek perusahaan adalah salah satu kegiatan rawan markup oleh oknum tidak bertanggung jawab. Dengan adanya capital budgeting, Anda dapat menghindarkan potensi pelanggaran oleh para penanggung jawab proyek di perusahaan, sehingga dana perusahaan dapat dimanfaatkan dengan seefektif dan seefisien mungkin tanpa adanya tindak korupsi. Macam-macam metode capital budgeting. Yang pertama,
Net Present Value (NPV). Metode capital budgeting yang pertama adalah Net Present Value (NPV). Dalam metode ini, budget proyek yang dihitung berdasarkan potensi perkembangan nilainya di masa depan. Diperhitungkan metode NPV hanya dapat diterima jika proyeknya memiliki nilai di atas Rp 0. Agar lebih paham, berikut ini contoh capital budgeting menggunakan metode Net Present Value. Yang pertama, metode NPV, contoh kasus capital budgeting adalah sebagai berikut. Pertama, PT Sinar Jaya berniat memberikan pendanaan sebesar 2 miliar di salah satu proyek perusahaannya, yaitu proyek A atau proyek B. Proyek A menghasilkan cash flow sebesar 100 juta 1 tahun selama 20 tahun dengan diskon rate 10%, sedangkan proyek B menghasilkan cash flow 90 juta selama 30 tahun dengan diskon rate 10%. Berdasarkan perhitungan NPV maka bisa dilihat seperti ini. NPV proyek A sebagai berikut. NPV proyek B bisa dilihat sebagai berikut. Dengan demikian, maka proyek yang lebih berhak mendapatkan pendanaan adalah proyek B karena NPV-nya lebih besar. 2. Contoh capital budgeting menggunakan IRR begini. Proyek A dihitung dapat menghasilkan profit sebesar 35% dari pendanaan 10 tahun, sedangkan proyek B menghasilkan profit 25% dari pendanaan 5 tahun. Baik proyek A dan B mendapat pendanaan sebesar Rp 100 juta, maka nilai IRR masing-masingnya adalah IRR proyek A 100 juta tambah 35 kali 100 juta bahagi 10 tahun sama dengan 135 juta bahagi 10 tahun sama dengan 13,500 juta. IRR proyek B 100 juta ditambah 25% dikali 100 juta dibagi 5 tahun sama dengan 125 juta dibagi 5 tahun dapat nilai 25 juta. Presentasi profit proyek A memang lebih tinggi dari proyek B, tapi dari segi IRR proyek B lebih besar, sehingga proyek B lebih pantas mendapat pendanaan berikutnya dari perusahaan. Rate of return atau ARR, metode capital budgeting selanjutnya adalah average rate of return. Perhitungan capital budgeting menggunakan metode ini mirip dengan IRR, akan tetapi yang dihitung adalah rata-rata pendapatan per tahunnya. Berikut ini contoh capital budgeting metode ARR. Dalam 5 tahun terakhir, proyek A dan B yang mendapatkan pendanaan 100 juta mendapatkan pendapatan sebagai berikut. Itu kita bisa lihat di tabel. Berdasarkan total pendapatan proyek A memiliki perhitungan jumlah lebih besar dibanding proyek B, akan tetapi dari segi rata-rata proyek B memiliki average rate of return lebih tinggi daripada proyek A, sehingga jika mengikuti metode ARR, proyek yang mendapat pendanaan adalah proyek B. 4. Payback period atau PP. Metode selanjutnya capital budgeting adalah payback period, yaitu metode capital budgeting berdasarkan waktu. Kembalinya pendanaan dalam metode ini, keputusan capital budgeting diambil berdasarkan durasi proyek mencapai BEP. Contoh capital budgeting metode payback period. Proyek A menghasilkan pendapatan sebesar 25 juta per tahun, sedangkan proyek B menghasilkan 20 juta per tahun. Pendanaan yang tersedia untuk salah satu dari dua proyek tersebut adalah 200 juta. Dengan demikian, waktu payback periodnya tiap proyek adalah PP proyek A 200 juta dibagi 25 juta sama dengan 8 tahun. PP proyek B 200 juta dibagi 20 juta sama dengan 10 tahun. Dengan demikian, jika menggunakan metode capital budgeting PP, si pengembaliannya lebih pendek. Dasar proses capital budgeting. 1. Capital budgeting pada dasarnya adalah
prinsip yang mengatakan bahwa perusahaan harus melakukan produksi atau melakukan kegiatan komersial sedemikian rupa sehingga pendapatan marginal produk sesuai dengan biaya marginal. 2. Prinsip ini dalam kerangka penganggaran modal bahwa perusahaan harus melakukan investasi tambahan sehingga pengembalian marginal atas investasi sesuai dengan biaya. Daftar proyek investasi yang berbeda dari pengembalian tinggi ke rendah mencerminkan persyaratan modal untuk investasi perusahaan. 3. Biaya marginal dari berbagai daftar investasi itu memberi petunjuk tentang upaya perusahaan untuk mengumpulkan modal tambahan untuk membiayai investasi. Biaya modal marginal menunjukkan serangkaian biaya yang harus ditanggung perusahaan untuk mendapatkan dana eksternal dengan meminjam atau menjual saham dan biaya peluang yang dapat dicapai dari modal yang tersedia. Pentingnya capital budgeting. 1. Anggaran modal diperlukan untuk semua orang, baik swasta atau pemerintah atau individu atau kelompok. 2. Keputusan anggaran memiliki efek jangka panjang sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitas. 3. Pemerataan modal yang efektif meningkatkan ketepatan waktu dan kualitas kegiatan penambahan. 4. Dalam melakukan investasi, pengeluaran modal sangatlah penting. Proses capital budgeting. Proses capital budgeting terdiri dari 6 langkah yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut. 1. Basic research. Rencana pelaksanaan proyek investasi harus didukung oleh data dan informasi. Untuk alasan ini, perlu untuk melakukan studi lapangan atau studi sektor untuk mendapatkan data atau informasi dalam persiapan proposal proyek. 2. Pembuatan proposal. Proposal proyek investasi disajikan dalam organisasi perusahaan di semua tingkatan. Untuk merangsang aliran ide, banyak perusahaan menawarkan hadiah uang tunai untuk berbagai saran. 3. Kajian dan analisa. Proposal anggaran untuk barang modal ditinjau secara formal untuk mencapai tujuan dan rencana utama perusahaan, dan yang paling penting, menilai kinerja ekonomi mereka. Biaya yang diusulkan dan estimasi manfaat dan konversi menjadi arus kas yang sesuai. Berbagai teknik penganggaran modal dapat diterapkan pada arus kas untuk menghitung laba atas investasi. Berbagai aspek risiko dikaitkan dengan proposal yang akan dinilai. Setelah analisis ekonomi selesai, data dan rekomendasi lebih lanjut untuk membuat keputusan disediakan. 4. Pengambilan keputusan. Fase ini menentukan apakah suatu investasi layak atau tidak. Jumlah dana atau investasi yang sangat besar dan pentingnya anggaran modal menggambarkan tingkat organisasi tertentu yang membuat keputusan anggaran. Perusahaan biasanya mendelegasikan otoritas penganggaran modal berdasarkan jumlah uang yang dihabiskan. Sebagai aturan, Dewan Direksi membuat keputusan akhir tentang jumlah tertentu dari modal yang dikeluarkan. 5. Implementasi. Ketika suatu proposal layak atau telah disetujui dan dana tersedia, fase implementasi segera dimulai. Untuk pengeluaran kecil, anggaran dan pembayaran langsung dilakukan. Namun, pemantauan ketat diperlukan untuk anggaran besar. 6. Tindak lanjut atau follow up. Setelah implementasi, pemantauan diperlukan selama fase operasional proyek. Perbandingan antara biaya yang ada dan keuntungan yang diharapkan dari berbagai proyek sebelumnya sangat penting. Jika biaya yang dikeluarkan melebihi anggaran yang disebutkan, diperlukan tindakan segera untuk menghentikannya. Menambah manfaat atau mengganggu proyek. Jenis-jenis keputusan capital budgeting. Melengkapi dan memperluas struktur. 2. Ciptakan produk baru. 3. Inovasi dan peluasan produk. 4. Konstruksi baru atau pabrik, jalan raya, jembatan. 5. Penggantian pabrik atau perangkat lama dengan pabrik atau perangkat baru. 6. Sewa, bangun atau beli. Adaptasi struktur dan peralatan dengan peraturan resmi, lingkungan dan keselamatan. 8. Keputusan lain seperti kampanye iklan, program pelatihan, dan proyek yang memerlukan analisis arus,
kas keluar, dan aliran masuk. Motif capital budgeting. Pengembangan produk baru atau pembelian aktiva baru, pengurangan biaya dengan menggantikan aktiva yang tidak efisien. 3. Modernisasi atau aktiva tetap. Gitu ya. Jenis-jenis tahap-tahap capital budgeting. 1. Ada ide atau gagasan suatu proyek atau investasi. 2. Biaya proyek atau nilai investasi harus ditentukan. 3. Manajemen harus dapat menentukan struktur modal atau kapital struktur. 4. Manajemen harus menentukan biaya modal. 5. Manajemen harus memperkirakan arus kas yang diharapkan dari proyek, termasuk nilai aktif dari aset. 6. Risiko arus kas proyek harus diestimasi atau menggunakan distribusi probabilitas arus kas. 7. Dengan menggunakan nilai waktu, uang, arus kas masuk diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai properti. 8. Menilai kelayakan proyek atau investasi dengan mempertimbangkan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan dibandingkan dengan biaya. Sekian dan terima kasih.